Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Salam peternak burung murai batu Nusantara. Nah Sobat Kicau Mania, berikut ini kita akan memberikan tips ya keseharian kita ya. Terkadang kita melakukan ini di saat kita kekurangan pakan atau sedang krisis dengan pakan. Nah Sobat Kicau Mania, di sini saya hanya mengandalkan ekstra puding jangkrik ya Sobat Kicau Mania. Memang rata-rata di peternakan kita ini dominannya jangkrik. Hanya yang berbeda di sini adalah kita membuat pakan racikan sendiri, membuat pakan sendiri untuk diolah. Nah Sobat Kicau Mania mungkin penasaran, simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah Sobat Kicau Mania, di video ini kita tampilkan fur leopard dan fur super pit. Ini kombinasi yang sering kita gunakan ya Sobat Kicau Mania, baik untuk meloloh maupun kita gunakan untuk loloh indukan. Nah ini fur racikan ya Sobat Kicau Mania, kita menggunakan 1 sendok kecil. Nah leopardnya kita ambil 2 sendok, lalu super pitnya 1 sendok. Nah di sana juga ada beras merah Sobat Kicau Mania ya. Nah untuk perbandingan sendoknya seperti ini saya tampilkan agar kalian lebih bisa memahami ya dan mencernanya dengan baik. Nah Sobat Kicau Mania, di video ini kita tidak memberikan beberapa tutorial yang panjang lebar, tapi kita memberikan tutorial yang benar-benar ini kegunaannya sangat benar-benar penting untuk di peternakan murai batu, khususnya di peternakan murai batu kita Sobat Kicau Mania. Beras merah ini banyak sekali mengandung vitamin dan kalsium ya Sobat Kicau Mania, bagus untuk indukan maupun anakan murai batu. Nah Sobat Kicau Mania, selain mengandung karbohidrat ya, beras merah ini juga ada kandungan mineral seperti zat besi dan zinc ya, bermanfaat untuk meningkatkan stamina tubuh burung murai batu kita Sobat Kicau maupun anakan murai batu. Nah beras merah ini juga mengandung kalsium dan magnesium, jadi sangat bermanfaat sekali Sobat Kicau Mania. Dan kita ini juga membuat inovasi seperti ini untuk mengurangi atau menekan angka biaya pakan ya Sobat Kicau Mania, dan itu yang paling penting dan harus kita garis bawahi. Nah Sobat Kicau Mania, seperti yang kalian saksikan ya, saya membuat pakan racikan ini sama sekali tidak menggunakan blender. Nah di sini saya menggunakan alat seadanya ya Sobat Kicau Mania, yaitu saya menggiling ya beberapa bahan ini tadi ya untuk dihaluskan. Dan ini juga tidak terlalu halus Sobat Kicau Mania, karena potensinya sebenarnya ini memang saya mengarahkan ke jangkrik ya, agar jangkrik ini perutnya berisi dan siap untuk disantap oleh murai batu maupun untuk lolohan induk ya Sobat Kicau Mania. Nah untuk saat ini saya menggunakan metode jangkrik Sobat Kicau Mania ya. Nah ini bahasanya ditumbuk atau digiling ini sama saja ya Sobat Kicau Mania ya. Mungkin kalau diantara kalian yang berpikir ya ingin menggunakan blender ya nggak apa-apa Sobat Kicau Mania, ini kan hak masing-masing kita sebagai seorang penangkar, tetapi saya membuat cara yang lebih praktis karena saya di sini tidak menggunakan blender, karena inovasi seperti ini sebenarnya sering saya lakukan Sobat Kicau Mania. Tips pembuatan pakan ini sering saya lakukan tanpa menggunakan blender. Nah siapa tahu di antara kalian ya di rumah mungkin blendernya banyak kegunaan yang lain ya, tidak ingin digunakan untuk membuat pakan seperti ini ya, kalian bisa menggunakan dengan cara seperti ini, sangat manual, kita tumbuk atau kita giling. Nah ini sasarannya Sobat Kicau Mania, saya akan memberikan kepada jangkrik halus atau jangkrik kecil atau jangkrik sedang. Artinya jangkriknya di sini tidak besar, tidak bersayap ya Sobat Kicau Mania, karena saya dominannya jangkriknya seperti itu. Nah kenapa di peternakan saya ini lebih dominan jangkrik Sobat Kicau Mania, karena memang dari awal ternak saya lebih menggunakan metode jangkrik, lebih banyak menggunakan jangkrik Sobat Kicau Mania ya. Kalau untuk kroto itu ala kadarnya saja ya, seperti di konten-konten saya yang sebelumnya kalian bisa simak ya, saya menggunakan metode-metode pola pakan ini, susunannya apa saja nanti bisa kalian simak di konten-konten saya yang sebelumnya. Nah Sobat Kicau Mania, ini saya rasa sudah cukup halus ya. Nah setelah ini saya akan membasahi, saya siram dengan air ya Sobat Kicau Mania.
Ini hanya air biasa sobat kicau mania ya. Air ini saya akan ratakan lagi ya. Saya akan menggilingnya lagi menjadi rata. Nanti bentuknya ini akan seperti bubur ya sobat kicau mania, untuk mempermudah si jangkrik untuk memakannya sobat kicau mania ya. Jadi setelah jangkrik ini makan, kita siap menyajikannya di kandang ternak kita. Nah sobat kicau mania, saya melakukan ini kurang lebih 5 menit ya sobat kicau mania ya, untuk merata dan mengaduk-ngaduk pakan racikan ini ya sobat kicau mania. Hanya butuh waktu 5 menit. Setelah 5 menit nanti jangkriknya akan makan juga selama 5 menit sobat kicau mania. Artinya kita butuh waktu itu 10 menit ya, agar jangkriknya ini bisa memakan pakan racikan ini dan siap kita sajikan di kandang ternak kita. Nah ini setelah 5 menit sudah selesai ya sobat kicau mania ya. Saya memasukkannya ke wadah jangkrik ya. Di sana berisi jangkrik. Jangkriknya bisa kalian lihat ya sobat kicau mania, jangkriknya jangkrik halus, jangkrik sedang ya. Nah ini kita tunggu selama 5 menit saja ya, maksimal sobat kicau mania. Setelah 5 menit jangkrik ini memakan, siap kita sajikan ke murai batu kesayangan kita. Nah sobat kicau mania, sekarang saya sudah berada di kandang ternak saya ya sobat kicau mania, dan jangkrik ini siap kita sajikan. Nah ini untuk di kandang ini ada anakan trotolnya usia 22 hari sobat kicau mania ya. Tetap saya berikan ini ya. Indukannya juga sedang mengeram, ada posisinya ada telur di glodok, dia sedang mengeram, tetap juga kita berikan ini karena ini hanya jangkrik saja sobat kicau mania. Dan kalau kalian mengingat di konten kita ya, kalau untuk mengeram betina itu hanya menggunakan jangkrik, itu cara kita sobat kicau mania ya. Nah ini anakan trotolnya sobat kicau mania, ini saya tunjukkan agar lebih jelas, agar kalian lebih bisa memahami ya sobat kicau mania. Setelah di kandang ini beres, kita lanjut ke kandang selanjutnya sobat kicau mania. Nah sekarang saya lanjut ke kandang 2 ya sobat kicau mania. Di kandang 2 ini menetas 3 ekor sobat kicau mania, dan anakannya sudah usia 7 hari ya. Nah pola makannya tetap jangkrik ini sobat kicau mania ya. Di sini saya tidak memberikan kroto. Inilah fungsinya pakan racikan yang kita buat ini. Super feed itu pengganti kroto ya. Kandungannya sudah bagus di super feed. Kemudian leopard itu juga banyak kandungannya yang bagus sobat kicau mania. Kalau kalian membaca bungkusnya, di balik bungkus leopard itu kalian akan melihat kandungannya, kandungan vitamin dan mineralnya. Nah ini saya berikan jangkrik ini tidak terlalu banyak sobat kicau mania ya, paling tidak 2 genggam lah, karena jangkriknya juga kecil-kecil dan ini sangat cocok untuk indukan melolo. Nah kadang-kadang sobat kicau mania ya, saya karena berhubung di kandang ini semuanya lolo induk, saya tidak membiarkan indukan murai batu saya ini kelelahan. Kadang-kadang saya seperti ini sobat kicau mania ya. Kalian boleh melakukan seperti ini kalau kalian sudah lama produksi, sudah sering produksi, artinya indukannya ini sudah menganggap kalian itu seperti temannya dan tidak mengganggu. Kita juga kedatangan di sini juga tidak mengganggu mereka. Saya membantu indukannya ini sobat kicau mania, menyuap anakannya, dan indukannya tidak marah, tidak stres. Ini cara saya sobat kicau mania ya. Saya melakukan ini karena sudah lama, sudah kebiasaan sobat kicau mania ya, bukan dari awal saya seperti ini. Nah sobat kicau mania, buat kalian pemula ya, banyak yang chat saya, WA saya ya, itu mereka menggunakan sistem lolo induk ya, ingin mengikuti dengan cara seperti yang saya lakukan. Kalian bisa memperhatikan konten-konten saya ini sobat kicau mania ya, karena lolo induk ini terus terang saja sobat kicau mania, indukannya akan terasa sangat jenuh, lelah dan capek. Jadi sobat kicau mania, kadang-kadang saya seperti ini, dan ini memang cara saya sedikit aneh, mungkin unik ya, tetapi ini tidak membahayakan karena saya sudah menganggap mereka ini seperti teman saya sendiri. Bahkan indukan ini juga menganggap saya seperti teman sobat kicau mania. Saya masuk ke kandang, saya panen anakannya, saya menyuap anakannya, di depan induknya pun saya menyuap anakannya, meloloh anaknya. Saya menggunakan sumpit karena tidak semua nutrisi bisa mereka ambil untuk meloloh anaknya. Nah untuk pakan racikan ini saya gerak cepat. Kalau indukannya terlalu lambat ya mengambil,
maka saya yang akan bertindak lebih cepat Sobat Kicau Mania. Saya akan bertindak dan melolo anakannya, karena saya memperhatikan di kandang ini. Walaupun lolo indukan ini tidak bisa dilepas begitu saja, tetap butuh perhatian kita sebagai seorang penangkar, termasuk pola makan kita juga yang atur. Inilah kesulitannya lolo induk Sobat Kicau Mania, kita yang mengatur pola makannya ya. Kita harus tahu apa kesukaan burung ini, makanannya seperti apa, nutrisinya sudah tepat atau tidak ya, karena ini tidak boleh main-main. Kita menggunakan F yang salah berakibat fatal, makanya banyak yang gagal untuk lolo induk. Apalagi lolo induk murni, kakaknya belum dipanen, adiknya sudah menetas lagi. Itu pola makannya sangat sulit Sobat Kicau Mania untuk mengatur birahinya, jangan sampai indukan ini membuang telur atau membuang anak. Nah, itu semua tergantung dari pola pakan yang kita berikan, kita setting. Jadi settingan pola pakan ini sangat berpengaruh untuk kita yang ternak sistem lolo indukan. Nah, buat teman-teman Sobat Kicau Mania, mungkin banyak yang bertanya, ya mungkin di dalam hatinya merasa ada beberapa pertanyaan yang harus dilontarkan kepada saya. Kenapa saya menggunakan pola-pola pakan atau pakan-pakan racikan ya? Kenapa saya tidak menggunakan pola-pola makan yang sudah tersedia seperti ulat ongkong, jangkrik, cacing ya kan, kroto dan lain-lain. Semuanya itu sudah kita coba sebenarnya Sobat Kicau Mania. Justru kalau kita sebagai peternak burung murai batu ini harus kreatif, membuat pakan sendiri itu jauh lebih baik. Jadi kita bisa menambahkan nutrisi vitamin dan kalsiumnya juga dari berkat kepintaran kita serta pemahaman kita. Nah, untuk pola makan Sobat Kicau Mania, kita tidak bisa menggunakan sembarangan F. Itulah kita sebagai peternak burung murai batu ini harus benar-benar teliti. Tidak semua F itu berpengaruh baik untuk di peternakan murai batu. Nah, Sobat Kicau Mania harus paham semua itu, dan itulah kunci keberhasilan seorang peternak. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.